Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Nobat semua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Sioyan yang sedang menuju alam pertemuan iblis bersama utusan iblis abadi menggunakan waktu luangnya untuk memurnikan pil obat. Bagaimanapun dia memiliki tugas yang dipercayakan sosok-sosok di alam dewa kekacauan. Pada saat ini nyala api menyebar dari kuali obat. Dalam sekejap, kompas terbang yang mereka tumpangi sepertinya diselimuti nyala api. Utusan iblis abadi yang berada di samping dibuat tercengang oleh ribuan bahan obat. Apa yang membuatnya terkejut adalah Sioyan bisa memurnikannya dengan kecepatan luar biasa. Semuanya dilakukan sangat terampil sehingga menakutkan. Mata utusan iblis abadi terbelalak. Itu karena dia juga seorang alkemis. Namun kualitas api yang digunakan untuk melebur bahan obat sangat berbeda. Hanya peleburan bahan obat saja sudah memakan banyak waktu. Apalagi memurnikan ribuan bahan obat pada saat yang bersamaan. Persyaratannya tidak hanya membutuhkan jiwa yang kuat, tetapi tingkat pengendalian nyala api dan intensitas nyala api itu sendiri juga harus mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pil obat yang disempurnakan Sioyan disebut pil Samyunwan. Dari sudut pandang bahan obat, fungsinya seharusnya tentang kekuatan jiwa, namun tidak untuk pemulihan, dan efek spesifiknya tidak dijelaskan pada resep obat. Hal ini membuat Sioyan cukup penasaran. Jadi dia membuat penilaiannya sendiri di tengah penyempurnaan. Tapi menurut Mimin ya, pil Samyunwan itu untuk menggemukkan badan guys. Tingkat pil obat yang dipercayakan oleh si nomor 8 juga telah mencapai tingkat dewa. Dengan pengalaman pemurnian Sioyan sebelumnya, dia sudah mengerti kunci untuk menyempurnakan pil obat tingkat dewa. Membuat pil tidaklah sulit. Kesulitannya adalah masih dibutuhkan sejumlah besar bahan obat untuk fusi nantinya. Tentu saja cara pemurnian tiap pil berbeda-beda. Adapun utusan iblis abadi di samping, dia menjadi semakin terkejut saat dia melihatnya. Meskipun dia tidak mengetahui sebagian besar bahan obatnya, tapi masih ada beberapa yang umum dan dia masih mendengar beberapa bahan obat yang terkenal. Itu cukup sulit dimurnikan. Misalnya adalah beberapa gigi hewan yang sangat keras. Memurnikannya membutuhkan waktu yang lama. Tapi sepertinya bahan obat apapun itu, selama dilemparkan ke dalam nyala api Sioyan, itu dapat diekstraksi dalam sekejap. Seolah-olah kekuatan bahan obat tersebut jauh lebih lemah di hadapan kekuatan api. Ditambah dengan operasi Sioyan yang mempesona, semua bahan obat yang menyatu itu ditangguhkan di kuali obat. Pada titik ini keharuman pil obat sudah menyebar. Harus dikatakan, bahkan di seluruh dunia iblis kuno hanya ada segelintir orang yang mampu memurnikan pil obat tingkat suci. Apalagi di tingkat semu dewa. Ucap utusan iblis abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah maksudmu para alkemis di dunia iblis kuno memiliki kualitas rata-rata? Ucap Sioyan bahkan bisa mengalihkan perhatiannya dan berbicara dengan utusan iblis abadi. Segera utusan iblis abadi menjadi lebih terkesan. Jumlah alkemis di dunia iblis kuno sangat sedikit. Rasio alkemis yang kuat sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu ramuan tingkat tinggi adalah harta karun terbaik di dunia iblis kuno. Ucap utusan iblis abadi. Sioyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Tentu saja jika benar seperti yang dikatakan iblis abadi, itu merupakan kabar baik bagi Sioyan. Misalnya adalah beberapa pil yang dapat meningkatkan peluang terobosan. Pil obat dengan efek tersebut sangat populer di kalangan para kultivator puncak. Oleh karena itu harganya sangat mahal di dunia iblis kuno. Ucap utusan iblis abadi melanjutkan. Apa yang dia katakan seharusnya benar. Tapi tentu saja tujuan sebenarnya bukan untuk memberitahu Sioyan informasi ini. Tapi dia ingin menggunakan informasi ini untuk mendapatkan kebaikan dari Sioyan. Dan itu memberinya lebih banyak harapan untuk hidup. Sioyan tidak menjawabnya. Pada saat ini matanya tertuju pada ramuan di depannya. Hanya dalam waktu singkat, pil obat sudah mulai terbentuk. Aroma mawar merah langsung menyebar. Tentu saja saat ini pil obat tersebut belum berhasil disempurnakan dalam arti sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitasnya. Jika seseorang tidak hati-hati, maka kecelakaan ledakan pil tidak dapat dihindari. Saat bahan obat berhasil dimurnikan, artinya sudah memiliki ciri-ciri produk tingkat suci. Dan melanjutkan pemurnian berarti menuju produk dewa. Utusan iblis abadi melihat Sioyan melambaikan tangannya. Selanjutnya Sioyan terus menambahkan sejumlah besar bahan obat. Itu berubah menjadi bubuk cair lalu digabungkan dalam urutan yang berbeda. Akhirnya itu berubah menjadi cairan spiritual dan dituangkan dengan hati-hati ke pil obat yang tersuspensi di kuali. Utusan iblis abadi di samping terlihat lebih gugup daripada Sioyan. Sebagai seorang alkemis, dia tidak pernah berpikir bisa memurnikan pil obat bermutu tinggi seperti itu. Ramuan ini sudah mencapai tingkat suci.
Ramuan suci sangat langka di dunia iblis kuno. Ini sudah menjadi pil obat kelas atas. Tapi melihatnya sekarang, orang ini sepertinya masih ingin melanjutkan pemurnian. Mungkinkah dia berencana meningkatkan levelnya ke tingkat Samudewa? Gumam utusan iblis abadi. Dia menahan nafas sampai melihat cairan spiritual menyatu dengan ramuan. Kemudian aroma merah yang lebih pekat mulai menyebar. Saat menghirupnya dalam-dalam, utusan iblis abadi merasa santai dan bahagia. Itu seperti seseorang sedang memijat jiwa. Kesuksesan. Ramuan ini sudah mencapai tingkat setengah dewa. Aku cukup beruntung pernah melihatnya sekali. Dan sekarang aku tidak menyangka akan melihatnya lagi. Ucap iblis abadi sangat bersemangat. Dia mengira Xiaoyan akan berakhir di sini. Tapi saat berikutnya Xiaoyan sebenarnya melambaikan tangannya lagi dan melanjutkan peleburan bahan obat ketiga. Apa? Orang ini sebenarnya ingin melebur bahan obat lagi? Jika Anda menyempurnakannya lebih lanjut, maka pil obat ini dimaksudkan untuk menerobos kualitas dewa. Ucap terkejut utusan iblis abadi. Setelah mencapai tingkat setengah dewa, Xiaoyan sedikit mengernyit. Tampaknya pil obat ini tidak sempurna. Hal ini membuatnya ragu. Obat transparan mulai rusak di antaranya. Selama urutan rasa bahan obat tidak teratur, maka tingkat ramuan ini tidak akan pernah ditingkatkan. Xiaoyan segera meninjau seluruh urutan penggabungan bahan obat itu dalam pikirannya. Sifat-sifat bahan obat saling menguatkan dan tidak sejalan. Oleh karena itu penggabungan harus mempunyai aturan tersendiri. Xiaoyan dengan cepat menemukan petunjuknya. Nyala api 3 warna sekali lagi melonjak, dan pemurnian ketiga terungkap lagi. Ini adalah langkah terakhirnya. Saat ini Xiaoyan bermaksud untuk secara paksa meningkatkan ramuan ini menjadi tingkat dewa. Bisakah dia berharap? Ucap terkejut utusan iblis abadi. Dalam kesadarannya, kualitas ramuannya saat ini sudah sangat tinggi dan nilainya tak terbayangkan. Tapi apa yang tidak dia duga adalah ini bukanlah batas Xiaoyan. Pemurnian ketiga membutuhkan lebih banyak bahan obat. Yang perlu Xiaoyan lakukan sekarang adalah menggabungkan semuanya menjadi satu sesuai urutannya. Dan penggabungan ini akan menjadi terobosan pil obat tingkat dewa. Utusan iblis abadi bahkan tidak berani berkedip. Dia takut melewatkan adegan paling menarik dalam pemurnian pengobatan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Bahan obat ketiga yang dilebur sudah menyerupai embrio. Dan di dalam tungku saat ini terdapat 2 butir pil obat. 2 pil saling bertabrakan dan menelan satu sama lain dalam nyala api. Setelah beberapa saat, aroma obat terus bermunculan. Bahkan saat ini Xiaoyan akhirnya mengeluarkan keringat tipis di dahinya. Dia tampak sangat fokus. Bagaimanapun ini adalah salah satu dari sedikit pil obat di tingkat dewa yang telah dia sempurnakan. Dan belum sepenuhnya mahir dalam ramuan tingkat dewa. Pada saat ini 2 pil obat gemetar hebat, membuat utusan iblis abadi sangat gugup. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Bayangan pertamanya adalah meledakkan kuali. Setelah meledak, dia khawatir kompas terbangnya akan rusak. Hati-hati! Gumam utusan iblis abadi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Xiaoyan mengabaikannya. Saat ini 3 nyala api berbeda menahan secara paksa di sekitar 2 pil obat yang akan runtuh. Xiaoyan menggunakan kekuatan jantung api untuk mempertahankan pil obat dan menunggu penggabungan berhasil. Di bawah desakan Xiaoyan, cahaya menyilaukan akhirnya keluar dari kuali obat. Utusan iblis abadi segera melihatnya dengan seksama. Pada saat ini pil obat murni mengambang di kuali obat. Itu tidak transparan seperti kaca lagi, tetapi menjadi pil obat yang benar-benar berhasil. Sukses! Hahaha! Sangat luar biasa. Merupakan keberuntungan bisa menyaksikan pemurnian pil obat di tingkat dewa. Ini sungguh menakjubkan. Ucap utusan iblis abadi tampak sangat senang. Sampai-sampai dia melupakan situasinya saat ini. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pil Samyunwan yang berhasil dimurnikan digantung di telapak tangannya. Tentu saja itu tidak sampai menyentuh telapak tangannya. Dan ketika pil tingkat dewa ini berada di telapak tangan Xiaoyan, ramuan itu meluap dengan gas putih. Dan sumbernya adalah dari pil itu sendiri. Itu juga berputar perlahan, tampak seperti bintang yang kental. Melihat pil di depannya saat ini, Xiaoyan memiliki beberapa pemikiran aneh yang terlintas di benaknya. Jika kamu melihat sebuah bintang dari kejauhan, itu persis seperti pil obat di telapak tanganku saat ini. Apakah mungkin bintang-bintang dan langit ini sesuatu yang dimurnikan oleh makhluk kuat? Gumam Xiaoyan. Pikiran ini terlintas di benaknya. Segalanya tampak saling berhubungan. Kali ini ketika dia sedang menyempurnakan pil Samyunwan, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Itulah pemahamannya tentang tahu dunia saat ini. Xiaoyan memiliki aura yang memancar dari tubuhnya. Tampaknya kekuatan langkah kelima telah meningkat lagi. Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia. Lagi pula di saat-saat terakhir,
Chen Xianyuan memberinya keberuntungannya dan bahkan mendedikasikan dirinya untuk Xiaoyan. Energi dunia yang Xiaoyan miliki pada dasarnya jauh lebih cukup dari yang dibutuhkan untuk terobosan. Hanya saja di level ini, terobosan bukan lagi tentang menyerap sumber energi keabadian saja, tetapi juga membutuhkan persepsi tentang kehendak keabadian, membiarkan Xiaoyan melihat keasliannya. Setelah ini, terobosan selanjutnya mungkin akan berjalan mulus. Pada saat ini, setelah Xiaoyan menyempurnakan pil Samyuan, suara siulan terdengar dari belakang. Terlihat dua sosok datang ke kompas terbang. Keduanya tidak lain adalah Klon Yuansen dan Jin Dongming. Pergerakan kompas terbang yang ditumpangi Xiaoyan sangat lambat. Oleh karena itu, meskipun dia sudah pergi lebih dulu, Klon Yuansen dan Jin Dongming yang mengejarnya dari belakang bisa menyusul. Klon Yuansen berjalan mendekati Xiaoyan, kemudian masuk ke dalam bayangannya dan menghilang. Iblis abadi bahkan tidak bereaksi. Jin Dongming juga melangkah ke kompas terbang. Tentu saja dia juga melihat utusan iblis abadi. Kedua mata itu bertabrakan sesaat. Utusan iblis abadi adalah orang pertama yang menunjukkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Jin Dongming sudah mengerti bahwa situasinya sama seperti dia, yaitu jatuh ke dalam kendali Xiaoyan. Kemudian Jin Dongming melihat bola cahaya di depannya. Banyak sosok di antara mereka yang masih tak sadarkan diri. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Xiaoyan bisa terbangun di antara ribuan orang kuat ini. Secara logika hal itu hampir mustahil. Itu karena utusan iblis abadi masih dalam kondisi terjaga. Lalu kenapa dia tidak meminta bala bantuan? Jin Dongming tidak berani bertanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk bersila dengan patuh. Selanjutnya dia dan utusan iblis abadi segera menjadi penonton pemurnian obat Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan sudah menyelesaikan tugas dari si nomor 8. Tapi masih ada 4 dan 5 tugas lainnya yang sudah dijanjikan. Selama Xiaoyan punya cukup waktu, dia berencana untuk menyempurnakan yang lain. Tapi saat ini lubang cacing yang disebutkan oleh utusan iblis abadi telah tiba. Lubang cacing itu sangat gelap. Seolah-olah cahaya pun bisa ditelan. Dan ketika jaraknya semakin dekat, seseorang dapat merasakan dengan jelas bahwa daya hisapnya semakin kuat. Xiaoyan tidak memperdulikan hal ini. Sebaliknya meneruskan bermain dengan bahan obat. Xiaoyan mengambil 4 dan 5 tugas dari alam dewa kekacauan. Dia melihat ramuan yang dipercayakan mereka dan melihat mana yang lebih mudah untuk disempurnakan terlebih dahulu. Bagaimanapun waktunya terbatas, lebih baik memperbaikinya sesegera mungkin. Tampaknya hanya ketika Xiaoyan sedang dalam perjalanan, dia dapat memiliki waktu luang untuk memurnikannya. Scene berganti. Pada saat ini klon suci yang dilepaskan oleh Xiaoyan sedang duduk bersila di antara meteorit. Meteorit itu melayang dalam kehampaan hingga hendak menabrak sebuah bintang. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba saja telapak tangan besar menghantam meteorit tersebut. Dengan ledakan keras, meteorit tempat Zuci berada langsung runtuh. Dan saat meteorit itu runtuh, sosok Zuci bergegas menuju orang yang menghancurkan meteorit tersebut. "Keluar!" teriak klon Zuci. Orang itu langsung kaget melihat Zuci datang secara tiba-tiba. "Kau berani merusak rumahku. Kau harus memberi kompensasi," ucap klon Zuci. Ada cahaya dingin di matanya, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. "Senior, saya minta maaf. Meteorit ini akan menabrak duniaku. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika senior tidak keberatan, Anda bisa datang ke rumah pang saya untuk tinggal sementara. Dan janji akan memperlakukan Anda dengan baik," ucap pria itu, buru-buru menangkupkan tangannya. Klon Suci melangkah maju dengan telapak kakinya, lalu mengelurkan telapak tangannya dan mencubit leher sosok itu. "Berhenti bicara omong kosong. Apa tujuanmu?" ucap klon Suci. Meskipun Xiaoyan tidak mendominasi pemikirannya, namun sebagian karakternya adalah milik Xiaoyan. Juga beberapa di antaranya masih memiliki bayangan Zuci yang asli. Baik senior, memang benar saya ingin meminta sesuatu. Ada penyusup dari dunia luar. Mereka mengambil alih klan pang saya dan memperbudak klan pang saya. Senior, bisakah Anda membantuku? Ucap orang itu. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.